المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال لا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Yang kami muliakan Kiai Haji Muslih Muallim, segenap pengurus majelis Fatmil Quran Al-Barakah beserta para jemaah sekalian. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali duduk di satu majelis ini dalam rangka untuk kita berzikir kepada Allah, berpikir tentang ilmu Allah. Mudah-mudahan dengan yang kita lakukan ini semua menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sudah selayaknya untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita semua. Kata ulama, nikmat itu ada dua. Ada yang pertama itu disebut dengan nikmat ijad. Nikmat ijad itu adalah nikmat wujud keberadaan manusia yang diciptakan oleh Allah. Kita semua ini berwujud manusia. Kenapa? Karena kita terlahir dari seorang ibu yang kebetulan manusia. Bagaimana seandainya kita tidak terlahir dari ibu kita, tapi terlahir dari kambing atau sapi? Nikmat yang diberikan Allah ini, kita terlahir sebagai manusia, ini namanya nikmatul ijad kalau kata ulama. Yang kedua, nikmat itu namanya nikmatul imdad. Nikmat imdad itu adalah nikmat fasilitas. Fasilitas yang diberikan Allah, diberi kita napas sehari semalam, diberi kesehatan, dimampukan oleh Allah kita untuk membuat rumah, dikuatkan untuk mencari rezeki. Semua fasilitas yang diberikan Allah itu namanya nikmatul imdad. Makanya manusia itu disebut dengan makhluk yang paling mulia di antara makhluk yang lain. Kita masuk pada kajian kitab kita pada hadis yang ke-13. Pada hadis yang ke-13 ini akan membahas tentang binatang yang masih hidup, kemudian ada bagian dari tubuhnya itu yang dipotong, sengaja dipotong oleh kita. Bagaimana hukumnya itu? Nah itu. An Abi Waqid al-Laits radhiyallahu anhu qala, dari Abi Waqid al-Laits radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyatun fa huwa mayyitun. Segala sesuatu yang dipotong minal bahimati, dari binatang ternak, wa hiya, adapun keadaan binatang ternak itu hayyatun, masih dalam keadaan hidup, fa huwa, maka waktu itu bagian yang terpotong itu mayyitun, itu menjadi bangkai hukumnya. Akhrajahu Abu Daud wa Tirmidzi wa hassanahu wa labdulahu. Jadi meriwayatkan terhadap hadis ini adalah Imam Abu Daud dan Imam Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi juga menghasankan terhadap hadis ini, dan lafadznya ini juga dipakai oleh Imam Tirmidzi di dalam meriwayatkan hadis. Al-maknadul ijmal, pengertian secara umum. Qadama Rasul sallallahu alaihi wasallam al-Madinah wa biha unasun ya'maduna ila ilyatil ghanami. Ini latar belakang kenapa ini terjadi pada dulu di zaman jahiliyah itu. Ketika Rasulullah SAW hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, ketika sampai di kota Madinah, Nabi menyaksikan banyak dari orang-orang itu di kota Madinah itu biasa, sudah menjadi budaya bagi mereka, kalau kambing itu buntutnya dipotong, ekornya dipotong, wa asminatul ibil, dan punuk ontanya itu juga dipotong. Punuk itu zidiknya tuh, yang di punggung onta itu kan ada tuh daging yang benjolan itu punuk namanya. Nah itunya dipotong itu, padahal untanya masih hidup, kambingnya masih hidup. Gunanya untuk apa? Liyantafi'u bidubniha lil akli, untuk dimanfaatkan oleh orang-orang Madinah pada saat itu, dijadikan minyaknya itu untuk dimakan. Wa syuhumiha, dan adapun lemaknya, lemak dari potongan buntut kambing dan punuk onta itu, lil istidha'ati, itu untuk penerangan, untuk lampu mereka, minyaknya lampu. Pak Akbarahum, melihat ini kemudian Rasulullah memberi kabar kepada mereka orang-orang Madinah,
bi amma kuti'a minal hayawanatil hayyati hakamahu hukmal maitati la yahillu akluhu walantifa'u bihi listidha'ati. Kemudian kata Rasulullah bahwasanya setiap bagian yang terpotong dari binatang itu, sementara binatang itu masih hidup, maka potongan bagian-bagian dari binatang itu menjadi bangkai, tidak halal untuk dimakan dan tidak boleh untuk diambil manfaat dari potongan itu. Wala syira'uhu, tak boleh juga membelinya. Ada orang yang minat ke ekor kambingnya, tahu dia bahwa ekor kambing itu diambil dari kambing yang masih hidup, dibeli, tak boleh, haram. Alawatan ala ma fi dzalika min ta'dzibil hayawan alladhi amara asy-syari'u bil rifqi. Kenapa ini menjadi haram? Kata Rasulullah, karena ini menyakiti terhadap hewan. Sementara hewan itu diperintahkan oleh Allah, dianjurkan oleh Rasulnya, kemudian syarak juga memerintahkan bil rifqi bihi, untuk berkasih sayang kepada binatang. Itu dasarnya. Pemahaman hadis. Kandungan dari hadis ini apa saja? Yang pertama, al-man'u min ta'dibil hayawani bi qat'i ba'di ajza'ihi, yaitu larangan kita menyakiti hewan dengan memotong sebagian dari bagian-bagian tubuhnya. Sampai punya ayam misalnya, tadi cukup peke ketok sokon setong ikuring, tak bisa. Kenapa? Karena potongannya itu menjadi haram, dianggap bangkai. Itu yang dimaksud ini. Terus yang kedua, bayanu hukmi ma kuti'a minal bahimati wa yahayyatun wa huwa annahu yarumu akluhu wal ittifa'u. Kandungan hukum yang keduanya, hadis ini menjelaskan hukum bagian yang dipotong dari binatang yang masih hidup, sedangkan binatang itu masih hidup, wa huwa annahu yahrumu akluhu wal ittifa'u. Menjadi dasar hukum diharamkannya kita memakan potongan dari binatang yang masih hidup itu dan mengambil manfaat darinya. Kandungan yang kedua. Yang ketiga, wal hukmu bi annal maqtu'a. Hukum yang ketiga, sesungguhnya potongan minal hayy dari hewan hidup itu, mayyitun, itu dihukumi bangkai. In kana min sya'nihi an tahallahul hayatu. Ketika potongan dari binatang yang masih hidup itu dia masih berfungsi. Ini ada kaki sapi nih, sapinya masih hidup, tapi masih berfungsi semua. Kaki yang dipotong itu masih berfungsi untuk sapi itu. Tak boleh itu. Itu kalau terjadi berarti itu dihukumi bangkai. Amma ma kana laisa min sya'nil hayatu fala yu'addu mayyitan. Sebaliknya, ketika ada binatang itu, terus ada bagian dari binatang itu yang sudah tak berfungsi lagi. Misalnya ada kaki sapi satu masih melekat nih di sapinya, kakinya, tapi tak bisa digunakan lagi itu dah. Kaki itu karena udah tak berfungsi. Entah karena asalnya patah, tinggal hanya kulitnya saja, berkelantungan lah dia berjalan misalnya, maka apa hukumnya? Itu tidak dihukumi bangkai kalau seperti itu kata ulama. Tapi tetap tak bisa dimakan karena induknya tak disembelih. Yang pokoknya asalnya itu sapinya tak disembelih. Untuk dihalalkan maka semuanya, maka sapi atau kambing itu atau onta itu harus dipotong dulu seperti sebagaimana hukum yang telah kita ketahui bersama. Kita masuk kepada bab aniyah. Bab aniyah ini arti bab wadah. Jadi mufradnya itu inaun, inaani, aniyatun. Jadi jamak berarti wadah-wadah. Hadis yang ke-14, an Hudzaifah bin Yaman, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tashrabu bi aniyatid dhahabi wal fiddati. Jangan pernah kalian semua minum dengan menggunakan wadah dari emas dan perak. Wala ta'kulu, dan jangan kalian semua makan fi sihafiha, dengan piring yang terbuat dari emas dan perak. Fa innaha, kenapa tak boleh? Karena sesungguhnya emas dan perak lahum, bagi mereka, fid dunya, itu di dunia, walakum fil akhirah, dan bagi
bagi kalian nanti di akhirat. Muttafaqun alaih. Nah, kita bahas ini, kita kupas. Al-ma'na al-ijmal. Awanid dahabi wal fiddat yasta'milu wal mutakabbiruna wal mutaraffuna. Wadah dari emas dan perak ini yang banyak menggunakan ini adalah orang-orang yang sombong dan orang-orang yang suka bermegah-megahan. Falaqad nahana ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam rijalan wa nisaan. Sungguh telah melarang kepada kita semua bagi laki-laki dan perempuan siapa Rasul sallallahu alaihi wasallam adisyurbi wal akli fiha, untuk makan dan minum menggunakan wadah dari emas dan perak. Wa wa'adna khairan, dan Nabi menjanjikan kepada orang yang bisa meninggalkan itu semua khairan, terhadap kebaikan, bitarki dzalika, dengan meninggalkan hal itu. Wal wa'du haqqun, sedangkan janji dari Rasulullah itu adalah perkara yang benar. Apa janji Rasulullah? Faman taraka dzalika fid dunya, barang siapa yang meninggalkan terhadap hal itu di dunia, artinya tidak menggunakan wadah emas dan perak, imtithalan li amrin Nabi alaihi salatu wassalam, karena ikut terhadap perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, takunu lahu bil akhirati, maka ada orang itu nanti di akhirat jazaan wifaqa, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan menjadi orang-orang yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Wa au'ada man, Rasul mengancam kepada orang istamalaha bil adabil muhin, kepada orang yang membangkang, yang tetap menggunakan wadah emas dan perak itu nanti dengan siksaan yang diperhinakan. Jazaan lahu, sebagai balasan bagi mereka, li mukhalafatihil awamir, karena dia telah menentang terhadap perintahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika bi ayyujra nar jahannam fi batni. Nanti orang yang suka makan dengan wadah emas dan perak ketika di dunia, nanti wadah dan emas dan perak itu akan menjadi api yang dimasukkan ke dalam perutnya. Jadi tidak bisa kita mentang-mentang kita kaya terus menggunakan itu. Loh, kalau yang perhiasan gimana? Nah, ini kalau perhiasan begini hukumnya. Kenapa kalau perempuan itu boleh pakai emas, kalau laki-laki kok tak boleh? Kalau perempuan, pertama perempuan itu memang perhiasan. Perempuan ini adalah perhiasan di dalam Al-Quran, itu yang pertama. Dan perempuan itu memang dianjurkan untuk selalu berhias, karena perempuan itu keindahan. Yang kedua, kalau perempuan memakai emas itu tidak ada efek bahaya terhadap dia. Beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki memakai emas, menurut penelitian kedokteran sekarang ini, meneliti tentang hadis ini, jadi Rasulullah ini 14 abad yang lalu sudah mengatakan bahwa emas untuk laki-laki itu tak baik rupanya. Penasaran orang barat, orang Eropa itu penasaran kok bisa, apa bedanya laki-laki dengan perempuan. Ketika diteliti ternyata betul bahwa ketika dipakai oleh laki-laki itu akan mengandung bahaya. Ada penyakit namanya itu Alzheimer. Penyakit Alzheimer ini, orang laki-laki ini ketika dia memakai emas, maka ada ion-ion nanti yang akan menyerap ke dalam darah laki-laki itu, masuk ke dalam darah kita. Ion-ion itu efeknya apa? Efek yang pertama, kulit laki-laki itu akan mudah cepat keriput. Itu yang pertama. Yang kedua, ketahanan tubuhnya dia akan berkurang, karena di dalam darahnya sudah mengalir ion-ion dari kandungan emas itu. Terus yang ketiga, kata ilmu kedokteran itu, daya tangkap otaknya itu pelan-pelan akan mengurang. Artinya orang yang biasa pakai emas kalau laki-laki, dia dikhawatirkan berumur pendek ya, dan kesehatannya terganggu. Itu kalau laki-laki. Loh, bedanya kalau perempuan, kenapa kok kalau perempuan bisa? Ternyata perempuan oleh Allah dibekali dengan senjata ampuh yang untuk bisa menangkal itu semua, menghilangkan itu semua, meskipun dia pakai emas. Sama perempuan itu kalau pakai emas, dia juga ion-ionnya menyerap ke dalam darahnya. Tapi ada penangkalnya dia. Apa penangkalnya? Ketika dia head. Ketika dia head, darah itu keluar, maka ion-ion penyakit dari emas itu juga ikut keluar. Kalau laki-laki kan tak head. Nah, itulah sebabnya ternyata apa yang diperintahkan Nabi itu pasti mengandung kebaikan kepada kita, dan sesuatu yang dilarang itu pasti akan membawa kemudaratan kepada kita.
semua. Ternyata Islam semakin hari semakin terbukti kebenarannya, Pak. Semakin terbukti kebenarannya. Jadi makanya orang Eropa itu ketika dia masuk Islam itu dia orang-orang pintar, profesor, doktor, karena dia melalui penelitian, oh betul ternyata Islam. Akhirnya masuk Islam. Kalau orang Islam keluar dari Islam, banyak yang karena kelaparan. Ya pokok mie sekerdus masuk. Nah itu bedanya. Contoh lain lagi kebenaran Islam ini, saya tambah penutupnya. Kenapa Islam itu semakin hari semakin terbukti? Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tasyhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya sih. Nanti di akhirat kata Allah, kita ini mulut tak berfungsi, hanya mulutnya hanya di dunia saja. Di akhirat nanti mulut tak ada gunanya lagi. Yang membicara apa? Tangan. Saksi apa? Kaki. Bima kanu yaksibun, dengan apa yang kalian lakukan. Di dunia udah terbukti sekarang. Sampai jumpa orang sekarang pakai tangan, muji orang pakai tangan. Sampean masuk penjara juga bisa karena tangan. Sampean berbuat ibadah juga masuk ke surga Allah nanti juga bisa pakai tangan. Buktinya apa? Buktinya punya HP, sampean gunakan kebaikan, posting kebaikan, dibaca orang, didengarkan orang, jadi amal. HP-mu jadi saksi nanti di hadapan Allah bahwa HP-mu digunakan untuk agama Allah. Kan banyak sekarang orang karena buat status laporkan masuk penjara karena di tangan. Di dunia saja sudah dibuktikan bahwa fungsi dari mulut ini sudah tidak 100% lagi, sudah banyak digantikan oleh tangan, apalagi nanti di akhirat. Jadi itu kita dua saja hadis ini. Nanti kita insya Allah lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi